menghantui semua tim yang bertanding di season 12. Debut EVOS Legend akankah berakhir manis atau bahkan kick farm yang bangkit dari keterpurukan? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Tadi aku sedikit ngintip tuh. Ya, satu Talent. purify saja. Iya. Satu purify saja dan itu adalah dari Aboy. Marky berarti harus menjaga posisinya dia. Dia juga harus mempertimbangkan untuk win of nature karena tentunya ketika berhadapan nanti dengan Beatrix, dia sangat perlu sekali win of nature ini untuk menjawab physical damage yang begitu pasti, begitu power dari Brans di late game. Ya, dan ngebawa Swift seperti yang Oji bilang untuk di tangan Marky ini bakal menambah text dia setidaknya nge-poke dan bahkan memaksimalkan pasif yang dimiliki dari seorang Karis sendiri untuk memberikan sedikit true damage ke arah pemain dari EVOS yang pengen ngeharas ke arah seorang Marky. Oke, kalau ngomongin Marky kali ini, lihat dia langsung dominasi di arah bottom lane, dia mainin Fokingnya, dia tahu early-nya mungkin dia punya dari pasif dan bisa menggul dari seorang Brass. Itu yang gue bilang sama Profesor KB, harusnya kalau dia udah nggak pakai Purify. spell Purify, dia udah harus pakai Swift. Iya. Kenapa? Dia akan coba haras, dia akan coba berani bermain. Kalau dia bermain udah dengan flicker tapi dia tidak nutup pergerakan dari seorang Brans, ini berat loh. Brans ini punya power weapon master, rapture-nya juga ini nggak mungkin. Di arah mid atau late game, Marky kehilangan tembakan. Mancing mana mantap. Kali ini Wedge Flicker berhasil mendapatkan first blood dari King. Kembali lagi dengan adanya satu buah Lancelot Nile di arah bottom lane. Coba untuk memberikan damage yang masih belum cukup nampaknya Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat dari tas ya, tadi yang dia amankan adalah Thrill dan juga dia mainin ke arah Match Emblem. Jadi dengan 30 Magic Power dan juga 16 Adaptive Attack, dia udah punya satu Magic Wand di arah early game. Dan ini bakal power banget untuk di area turtle. Jangan mendekati tas, karena apa? Karena Electrifying Beats-nya akan sangat meledak sekali damage-nya walaupun dia belum punya jenis Wand. Magic Power-nya udah tinggi banget di early game. Ya, dia punya adaptive damage yang sebenarnya dari lethal tapi ternyata Baloy. Oke, Baloy dimakan, ditelan bulat-bulat. Fluffy memaksa Aboy menggunakan Purify, informasinya sangat mahal untuk seorang Dreams. Bahkan di depan sana, salah pick up terjadi. Fluffy berhasil melakukan satu moment kill. Mejumi mencoba untuk melakukan sedikit cover instasi. Menuju ke seorang Luke dan mulai harus di-respect. Para pasukan dari kedua belah tim, mereka lebih meredam dan tidak menuju ke arah turtle yang pertama. Ya, sementara kita melihat memang Fluffy dengan satu buah, tapi ditahan. Ternyata recall yang sempat di-cancel oleh seorang Luke di sini. Ancaman dari seorang Luke mengarah ke arah Fluffy. Mencoba untuk mendelay sebanyak mungkin waktu yang bisa dilakukan oleh seorang Luke. Tapi kalau kita ngeliat memang dari Fluffy sendiri dia tahu targeting yang bisa dibawa. Yang bisa diculik yaitu Aboy yang mungkin ketika nggak ada Baloy ini akan sedikit sulit posisi dari Aboy. Dan tentunya Kickfam mereka langsung... Pantale! Watch out, watch out, watch out! Dalsum mendapatkan satu poin kill dari depan sana, Retribution. Diamankan oleh seorang Nile. Informasi yang sangat mahal seperti yang sudah gue bilang sebelumnya. Kalau tidak ada Purify, udah bisa dimakan Aboynya oleh seorang Dreams. Dan tentunya dengan pertukaran turtle. Profesor, is it worth it? Wah, ini balik lagi si Aboynya bener-bener udah ditumbangkan 2 kali. Dan 2 kali ini bukan angka yang bagus. Kebetulan sebagai mid laner, match up dari Faramis versus Varsha-nya benar-benar jadi tidak berimbang. Hijume memang tumbang di awal game, tapi dia belum memiliki pasif yang tinggi. Dan untuk sekarang melihat Aboy 2 kali tumbang, dia harus lebih jaga posisi dan lebih menahan Purify-nya. Entah nantinya untuk Atlas saja atau untuk Fluffy karena ada 2 AOE-nya. Iya, ini bakal jadi pilihan tapi tentunya Baloy... Latihan! Masih bisa diselamatkan dengan kelompar. Saudara Ben Fred, karena satu momen kill didapatkan. Nile versus everybody, damage tidak bisa karena tas terlalu sakit. Killing spree bahkan didapatkan di bottom lane. EVOS Legends mengamuk dan bahkan menumbangkan 2 peran yang sangat penting dari para pasukan dari Geek. Dan ini adalah efek dari damage yang dimiliki sama seorang Tas yang tadi kami udah sempat bilang. Dengan Lethal Injection, dia punya setidaknya satu Magic Wand yang akan memberikan damage ledakan lagi. Dengan adanya satu Electrifying Beats yang harus dihindari oleh pemain-pemain dari Geek. Tadi kita udah mention ya, Iya. ini bayangin Baloy aja belum ada jenis One, tumbang. Plus dia sekarang Dia sekarang udah punya Genius One dan itu bakal benar-benar meledak banget di arah bottom lane. Bahkan Nile-nya dia mencoba untuk mendinai damage tersebut dengan Tonros tapi nggak bisa. Karena balik lagi Electrifying Beats 8 nada, 8 ketukan dan Fluffy baru saja mengeluarkan penalty zone-nya. But it's okay, kayaknya turtle setup bakal ada di kedua kubu.
Karena balik lagi, ready ultimate-nya dari Dreams, ready ultimate-nya dari Baloyski, hanya saja Baloyski tidak memiliki flicker. Mungkin ini akan menjadi ancaman juga bagi Geek Farm ketika mereka belum siap untuk melakukan setup. Oke, langsung ada Fatale! Watch out, watch out, watch out! Berhasil mendapatkan satu poin kill dari bottom lane. Memang untuk menumbangkan Geek, mereka butuh memotong palanya. Sedangkan kepala Geek itu memang berada di arah Baloyski. Dan di arah Turtle ada sedikit berkutat. 1 versus 2, dicoba dihajar dan bahkan take over Retribution yang berhasil mendapatkan Nile, berhasil mendapatkan Turtle. Bahkan Luke, kalau dia tidak segera untuk mundur, dia bisa menjadi korban selanjutnya. Dan langsung ada Farsha. Dream is coming up. Ketika seorang Aboy mencoba untuk menutup, konsentrasi didapatkan. Satu beban skill, itu kan oleh seorang Luke. Dan Luke memilih untuk mundur ke arah belakang. Iya. Purify-nya bahkan digunakan lagi dan lagi ya. Terus-terusan, bahkan tempo permainan dari EVOS saja semakin lebih cepat setelah mendapatkan Turtle. Oke, Turtle yang pertama dilepaskan, tapi balik lagi Aboy-nya. Aboy benar-benar gak dapetin posisi yang bagus, Momo-chan. Tapi satu buah Iron Hawk ternyata tidak mengenai ke arah seorang Tas. Bahkan sekarang mungkin Dreams yang bisa aja untuk menculik ke arah Baloy. Namun kalau tadi Oji udah bahas, kalau bertemu sama Geek itu emang harus kepala desanya yang diculik. Dan Baloy terculik sampai ke 3 kali di area 6 menit game kita berjalan. Dan ini dia, Joy yang akhirnya bisa didapatkan oleh EVOS Legends ketika berhadapan dengan Geek Farm. Karena di babak playoff season yang ke-11, Iya. kebetulan Geek Farm ini dapetin terus Joy-nya, Momo-chan. Fatalingnya berhasil. Bahkan di depan sana kembali Baloyski berhasil menjadi korban. Kembali EVOS Legends targeting memakan 4 kali Baloyski dengan sangat lahap ditelan bulat-bulat. Tapi dari Soul Plane dengan mencoba untuk melakukan teamfight kembali. Marky masih menjadi pilihan utama. Federal Strike mencoba untuk mengusir seorang Dream. Tapi nampaknya ini adalah kesalahan karena dipaksa oleh Tas. Lihat Aboy, where are you going? Nile versus everybody. Nile, what are you doing? Nampaknya Nile ini bukan keputusan yang tepat kalau dia masuk ke dalam. Membuat dirinya bisa menjadi korban selanjutnya. Nile harus mundur, damage terlalu sakit. Wah, ini dia bagaimana cepatnya tempo permainan ketika memang Baloyski didapatkan. Karena balik lagi tidak ada pick of power yang kuat dari Geek Farm kecuali dari Baloyski ketika dia menggunakan Bloody Hunt. Solusinya apa? Solusi winning condition dari Geek Farm sekarang berubah. Dia harus mencari Dreams terlebih dahulu, baru mungkin dia akan bermain dengan front to back. Dia punya Kari, mereka punya Marky di sini dari Geek Farm. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk bermain front to back, Momo-chan. Oke, tapi sebelum itu langsung ada Battle Lane. Dikeluarkan berhasil mendapatkan satu point kill. Balik kembali menjadi korban kekerasan Tas. Tapi Tas tidak mau tinggal siap. Tas ingin lebih. Bagi Fatale kill. Nile what are you doing? Mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill lagi. Bukan keputusan yang baik. 2 kali Nile begitu. Momo-chan. Nile udah mulai bisa meredam emosinya, Momo-chan. Ini terlalu mengambil resiko dari Nile 1 versus 4 di area teamfight yang lagi dimenangkan sama pemain-main EVOS dengan perbedaan reward 2.800. Hampir menyentuh ke angka 3.000 tapi ternyata Nile dia masih mau mencari dan mengambil resiko yang sangat amat membuat Geek tentunya akan semakin ketinggalan dari segi semua objektif ini, Be. Oke, tempo permainan one for all for one, ini tuh dilakukan kalau mereka benar-benar kayak semuanya datang. Tapi ini masalahnya, balonya diambil satu-satu, terus tiba-tiba looknya juga tumbang satu-satu. Selanjutnya targetnya berubah karena Nile. Ini bukan satu demi satu masuk, ini benar-benar malah di pick off balik oleh EVOS Legends. Dan mereka memaksimalkan potensi tersebut agar nantinya damage dealt dari Geek Farm itu tidak maksimal. Lihat dari tadi Aboy yang sudah 3 kali tumbangkan, dia bener-bener gak punya power spike dari segi Federal Art Strike-nya. Karena semuanya udah pada perbedaan levelnya ada. Dari segi item defense-nya juga udah ready. Dreams udah punya Dominance Ice dan bahkan dia punya Silent Robe. Jadi dia gak akan ragu untuk ngebadanin magic damage dari Geek Farm. Aboy dan Marky ini tuh butuh space banget, di-create sama, mungkin diciptakan sama Baloyski. Tapi Baloynya ke pick off terus menerus sampai dibikin gak nyaman. Kalau kita mungkin ngomongin masalah draft, Baloy pasti bakalan ditutup semua hero-nya. Tapi di match kali ini EVOS mereka bahkan mendinai semua pergerakan dari Baloy. Oke, tapi dengan adanya immune yang dilakukan oleh seorang Tarzan, langsung ada masih banyak mantap. Di-cover dengan Kapausar. Di belakang sana Dreams masih bertanda Fatale. What's up? What's up? 2 point kill hilang. Dibalikan kembali. Outplay from EVOS Legends. Wah, ini outplay yang benar-benar berbahaya banget. Karena apa? Karena Hijume ini datang dengan flicker, Cloud Altar di tengah-tengah teamfight dan bahkan Brans hampir saja membuat sebuah movement yang sangat beresiko di arah top lane. Namun Tas juga sama, dia benar-benar deliver damage on point
Tapi selalu ada pertukaran trade dari EVOS Legends dan itu berawal dari Dreams. Fataling yang on point, Ijume yang covernya cepat dan deliver damage yang komplit. Ada satu kalimat buat Brans. Pelan-pelan Pak Sufi. Pelan-pelan Pak Sufi. Pelan-pelan, Pak Sufi. Bener, gak boleh terlalu terburu-buru Momochan ya. Yes, dan tentunya dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang EVOS mereka dapetin semua map controlnya, mereka masuk invasi ke area jungle, mereka dapetin beberapa objektif yang dibutuhkan semenjak mungkin turtle yang ketiga. Ini udah dipegang semua dari segi laning bawah, laning tengah dan juga laning atas. Dan bahkan Geek mereka nggak punya kesempatan gimana caranya mereka bisa ngebalikin keadaan di sini. Aku nggak ngelihat Balo yang bisa dapetin satu buah Iron Hook dan bahkan di combo Oke. dengan Bloodihan. Iron Hook itu jadi permasalahan, itu yang pertama. Tapi siapapun yang di Bloodihan itu pasti bakal dimakan sama EVOS Legends. Tapi Tas, Where are you going? Mencoba mendapatkan satu poin kill dan Bloodihan shutdown terjadi di arah top lane. Lihat fight time yang terjadi diberikan oleh para pasukan dari K-Flam. Menuju ke arah belakang Avoy, tidak lagi Purify Gaming. Fokus menuju sosok best turret yang ternyata pasifnya masih berhasil untuk menyelamatkan best turret dari Geekfam. Tapi nggak hanya di situ, dia juga udah standby karena Wolf sebentar lagi akan maju, Profesor. masalahnya Dreams belum mengeluarkan Fatalingnya. Dia juga ready dengan Flicker dan untuk saat ini Tas walaupun dia tidak hadir, tapi tim fight-nya bisa jadi bakal bahaya. Mancing Mania mantap! Berhasil mendapatkan satu, tapi di depan sana Marky mencoba versus everybody. Bukan lagi begitu saja. Dan Nile udah gak bisa kemana-mana. Ingat Dreams masih punya Flicker. Dreams masih punya Fataling. Mereka 4 versus 5. Dan mungkin lebih menunggu ke arah Tas berada. Ya, lebih bermain, lebih disiplin tentunya dari EVOS Legends sendiri. Mereka tahu 4 pemain yang tersisa tanpa adanya Tas ini akan semakin sedikit sulit. Geek Farm tentunya mereka masih punya chance untuk kembaliin keadaan, tapi masalahnya mereka butuh Look. Mereka butuh kondisi di mana Look ini ikut team fight. Karena Balo pasti Basil akan menang. Gaming! Fataling! Telah dikeluarkan, dia baru hanya bermain dengan perfect match begitu saja karena Dreams yang sebenarnya akan coba datang. Udah karena lagi Purify dari seorang Aboy dan cuma ada satu Purify yang dipegang oleh para pasukan K-Fam. Frans, damage-nya terlalu besar KB. Damage-nya gak bisa dibendung Momochan. Ini benar-benar harus bermain lebih sabar lagi, Profesor. Wah ini dia, dengan lagi-lagi Flicker dan juga Fataling yang masih ditahan, Dreams masih benar-benar menjadi misteri untuk teman-teman dari Geekfam. Awal momennya. Dreams, Fatalingnya gagal. Mundur ke arah belakang. Aboy mencoba terbang menuju ke arah Brawl. Tapi Luke menyelesaikan Kertaltan di depan sana. Berhasil mendapatkan satu. Mati Mania fatal. Dapetin Dreams. Dan hilang 2 player EVOS Legends termakan oleh Geekfam. Dikarenakan gagal untuk menculik ke arah Aboy, terlalu memaksakan team fight di area turret base-nya, EVOS mereka dimakan 2 pemainnya. Dan bahkan Fluffy yang mencoba untuk mengincar ke arah Marky ini pun gagal karena Marky ingat dia masih punya Phantom Step, dia masih bisa mundur. Dia punya Flicker yang memang belum digunakan tapi setidaknya itu cukup untuk menghalau keberadaan dari seorang Fluffy yang dimana untuk itemnya ini kayaknya dari seorang Marky dia udah punya Wind of Nature tentunya Be. Ya itu dia, targetnya harus diubah sekarang. Dreams, dia tahu harusnya bahwa Aboy memiliki Purify. Dan Purify ini bisa menjadi sebuah jawaban dari Fataling. Baloy selalu membuat move dan ini dia yang mengerikan dari Geekfam. Jangan pernah membiarkan Geekfam mendapatkan momentumnya. Karena momentum seperti ini bisa saja membuat EVOS Legends termakan dengan permainan front to back dari Geekfam. Apalagi Marky, dari tadi dia belum ditumbangkan. Walaupun tanpa Purify loh, dia tidak diangkat oleh Dreams karena positioning yang dia miliki sangat-sangat safe di lini belakang. Iya. Geekfam sekarang mencari momen. Mancing Mania mantap dapetin satu pemain kill. Dibalikan kembali keadaannya. Nah, Sakaratul Maut, Fataling untuk satu orang balistik. Tapi nampaknya itu pertukaran yang cukup adil. Melihat potensi ada Luke di depan sana. Bahkan coba di cover oleh para pasukan dari EVOS Legends. Dan Frans mengubah senjatanya kali ini dengan Renner. Oh my god, nampaknya Dreams masih mau lebih untuk mencoba melakukan cover saja, Profesor. Ini dia, satu Renner yang ternyata mendapatkan godlike anyway. Dan team fight sepertinya akan berlanjut. Nael mundur ke arah belakang, Flickernya gagal didapatkan tapi Tas benar-benar double kill dari seorang Brass dipaksa begitu saja. Lordnya bahkan belum selesai Momochan. Iya ini terlalu lagi-lagi Nail selalu mengambil resiko yang aku nggak tahu sih, aku merasa itu gak dibutuhkan Be. Kayak dia tahu nggak ada Baloyski di area depan, dia tahu Luke bahkan nggak ada. 2 frontliner kuat dari Geek ini
yang bakal jadi mungkin jaminan untuk pemain-pemain dari Geek mereka bisa ngedealing damage dari sisi belakang. Ya mungkin apa ya, decision dari awal ketika memang Baloyski-nya tumbang, lebih baik mundur dari Ya. Geek Farm. Mereka lebih baik defense karena mereka punya carry di late game. Buat sekarang Fluffy bakal berbahaya dengan penalty zone dan Drips punya flicker. Dreams punya flicker, Dreams Console Gaming belum menuju ke arah belakang. Masih coba untuk bertahan dan Fatalika gagal. Tidak didiakan. Spesial diberikan oleh para pasukan dari EVOS. Dapatkan kesalahan keluarga dengan tidak ada bahaya sama sekali. Buang source skill yang cukup lumayan mubazir menurut gua. Bahkan blackout. Masih mania mata. Shutdown terjadi. Membuat Brans hilang. Source skill banyak yang keluar. Tapi itu mubazir menurut gua, Profesor. Ya itu tadi yang sempat kita bilang, jangan biarkan Geek Farm mendapatkan momentumnya. Karena ingat dia membawa Franco Kari, bakal instant kill. Even itu bermain front to back. Dan Dreams belum menemukan komposisi terbaiknya, positioning terbaiknya dia untuk menangkap Marky. Di sisi lain Baloyski bener-bener amazing banget dengan Iron Hook-nya dan Aboy. Sekarang dia udah punya Purify, ditambah lagi Winter Truncheon. By instant replay kita melihat bagaimana effortnya teman-teman dari Geek Farm yang mencoba untuk mengambil resiko. Berawal dari Hijume yang ditumbangkan, mau tidak mau pasifnya pecah. Dan kalau kita melihat dari sisi teamfight besarnya, Marky tidak tertangkap sama sekali padahal dia target utama. Dia target yang benar-benar mahal harganya dari Geek Farm dan harus dicari Momochan. Ya dan Marky tahu banget kapan inisiasi dari Dreams ini mau dibuka dengan satu buah fatalingnya. Ketika dia flicker dan gak bisa dapetin siapapun dari Geek Farm, ini udah menjadi kerugian karena Baloy bisa aja untuk meng-counter balik semua pergerakan dan inisiasi Oh EVOS. my god, tapi semuanya itu dibalikin dengan Fatal Link. Masih ada Kurtal Tarlong menuju ke arah pelacak untuk mendapatkan Sas Damage Gaming. Masih dengan flickernya menuju ke arah Sarabake. Tertake down akhirnya. Mereka masih malah mid-range. Mengejar dengan perfect match tapi lo kabur terlalu cepat. Dengan kehilangan 3 pemainnya. Ini membuat para pasukan EVOS mereka bisa melakukan one strike push. Ini bencana untuk King Fang Mighty. Lihat 3 lane bergerak bersamaan menuju ke arah base. Lo menjadi sosok paling depan tapi mereka gak bisa untuk menahan damage yang besar dan one out. Oh my